Karena kedudukan secara syar'i, uang yang diinvestasikan itu masih uang jamaah. Kemudian nilai manfaatnya setelah dipotong untuk biaya operasional dan juga ujroh wakalahnya itu balik kepada calon jamaah. Sehingga nanti begitu tentukan berapa sih besarannya, tinggal dihitung. Nih hitungan matematika sederhananya aja dulu. Misalnya 100 kebutuhannya. Ternyata uang yang dia punya dari yang setoran pertama plus nilai manfaat 75, berarti kan tinggal nambah 25. Ya. 25 itu diperoleh dari mana nanti? 25 bisa diperoleh dari subsidi pemerintah atau bisa dimintakan kepada calon jamaah, sehingga clear. Jangan subsidi dari uang orang yang pada hakikatnya itu bukan hak kita dan juga bukan hak jamaah tersebut tanpa dikonfirmasi. Itu yang namanya zalim. Itu aklul mal bil batil, memakan harta secara batil, dan itu bukan salah jamaah tetapi salah kita sebagai pengelola. Nah, saya kira ini menjadi penting, dan jamaah saya yakin seperti yang disampaikan tadi, dia nggak begitu care terkait dengan sumber tadi. Yang penting berapa sih besarannya, kemudian kurangnya berapa, kemudian kalau toh ditanggung oleh siapa. Begitu ternyata ditanggung oleh uang jamaah yang pada hakikatnya bukan hak dia, bukan dia yang salah. Nah, disinilah saya kira penting untuk melakukan perbaikan tata kelola mumpung ada momentum ini. Itu yang dikatakan oleh Bapak Asroruni dari Masjula itu benar, bahwa sebagian dana keuntungan jemaah haji yang akan datang sudah kemakan. Itu bisa kita buktikan kok datanya, kemakan. Itu kan yang disebut di dalam Majelis Ulama itu goror namanya. Yakuluna amwalan nasi bil batil, itu tidak boleh. Makanya kan saya minta BPKH itu membuat namanya virtual account secara menyeluruh. Ini virtual account-nya kan cuma dikasih 10%, 20%. Jadi kalau jadi benar memang yang katakan Pak Fadlun bahwa BPKH itu sehat, dia bilang bisa punya membiayai 2 tahun. Bukan itu sehatnya BPKH. BPKH itu laksana seperti asuransi. Maka dia harus sistem aktuaria. Dia harus bisa merencanakan 30 tahun yang akan datang gimana. Jangan hanya karena ada 160 juta triliun itu sehat, tidak. Itu udah benar itu dikalahkan oleh Ustadz Majelis Ulama itu. Udah kemakan sebagian itunya dananya. Nah, saya minta sebetulnya yang disampaikan Pak Fadli tadi normatif saja, nggak ada ininya, tidak ada perdebatan ilmiahnya. Ya, kalau saya bilang nanti saya kecewa jadi ribut semua. Kan Baik. Anda sebagai pengelola uang, bagaimana engineering finansialnya itu yang dibutuhkan. Nah, jadi tolong saya mengusulkan supaya Majelis Ulama punya Dewan Pengawas Syariah di BPKH. Dia mengelola 160 triliun, tidak ada Dewan Syariahnya. Itu siapa yang kontrol Dewan Syariahnya gitu. Tolong Pak Asroruni Ami itu disampaikan ke Majelis Ulama, harus ada Dewan Pengawas Syariahnya di dia itu. Karena dia lembaga keuangan. Makanya saya ngusulin ke depan. PK-nya ke DPR sama BPKH, Pak Iskan. Jangan ke apa? Baik, Pak Asrorun mungkin menambahkan. Bukan. Kita tidak berwenang memberi fatwa, Pak. DPR itu udah gaul. Ya saya sih secara pribadi bisa saya nentukan, tapi saya kan bukan lembaga fatwa, itu kan ada Majelis Ulama. Disampaikan tentang ada pengawas syariah tadi. Tentu kan kita tidak minta-minta. Kalau diberikan mandat oleh DPR atau BPKH kan tentu dengan senang hati. Itu gampang itu Pak, gampang itu. Kita cuma satu kalimat itu. Maksud saya DPR itu pengawas politiknya Pak. Fatwanya itu mana berani kita kasih fatwa seperti ulama. Kewalet kita nanti. Jadi tolong itu. Jadi maksud saya ke depan BPKH itu dia harus membuat akun virtual account yang benar. Setiap jemaah punya angsuran, dia punya berapa keuntungannya dapat. Nanti tinggal di akhir tahun atau di waktu haji ditanya berapa uang dia, kan gitu. Tambah kalau kurang, kasih ke dia kalau lebih gitu. Tidak virtual akun bohong-bohongan begitu, cuma 10% yang dibagi gitu.